Selamat datang di Snapart Fotografi. Hai, saya Dewan. Saya salah satu fotografer di Snapart Fotografi. Minggu ini saya ke jadwal buat ngebuat sebuah konten tentang rundown hanya sebuah rundown. Apa sih? Alasan kita ngebuat rundown adalah rundown ini adalah banyak fenomena di mana teman-teman yang mau menikah tuh mereka nggak tahu apa sih rundown, apa sih susunan acara tuh gimana sih. Kadang mereka ngebuat rundown tapi mereka nggak tahu isinya apa. Dan berharap si fotografer atau si MC atau si perias make up mereka bisa ngatur jalannya acara sesuai apa yang ada di pikiran mereka. Nah kayak gitu. Masalahnya kan adalah mereka tuh pengen sesuatu, mereka tuh pengen acaranya berjalan sesuai keinginan mereka, tapi mereka nggak bilang. Mereka cuma ngebuat rundown, dan rundownnya itu biasanya tabrak-tabrakan. Beruntunglah kamu kalau kamu menggunakan jasa wedding organizer, karena untuk urusan rundown bakal aman karena mereka udah manage waktunya sedemikian rupa. Misalkan kayak makeup selesai jam berapa, pengantin masuk jam berapa, foto sebelum nikah jam berapa, habis akad jam berapa. Mereka pasti udah nge-time waktunya dengan baik dan benar kayak gitu. Tapi masalahnya jika kamu nggak pakai wedding organizer, bisa nggak kayak gitu? Tenang, bukan berarti kamu harus pakai wedding organizer. Cuman kalau dari segi kita fotografer, kita sangat suka ketika ada wedding organizer ada di pernikahan kamu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa pakai panitia lokal loh ya. Contohnya misalkan keluarga kamu, tetangga kamu, atau teman-teman kamu. Yang perlu kamu perhatikan dalam membuat rundown adalah kamu harus tahu apa yang pengen kamu masukin di dalam pernikahan kamu. Acara apa, misalkan ada lempar balon, misalkan ada lempar bunga di akhir acara, atau ada kayak ceremonial dance kayak gitu. Jadi kamu harus tahu nih, kamu tuh di nikahan kamu pengen ada acara apa sih? Kayak gitu. Jangan sampai kamu pengen sesuatu tapi kamu nggak bilang ke panitianya. Jadi mereka juga pasti akan jawabnya cuma biasanya nikahnya kayak gini kak, biasanya neng kini koyong ini, bikin aneh-aneh pakai acara ngono-ngono barang kayak gitu. Jadi kamu juga harus bijak juga memilih panitia. Jangan cuma asal terima jadi aja kayak gitu. Kamu harus ngobrol sama mereka. Katakanlah itu temanmu, oke. Katakanlah itu saudaramu, oke. Katakanlah itu tetanggamu, oke. Tapi tadi harus ada komunikasi, harus ada diskusi di situ. Jangan sampai miskomunikasi kayak gitu ya. Kenapa sih fotografer kayak kami harus ngebahas hal-hal tentang rundown? Padahal kan nggak penting. Penting. Kenapa? Karena kita kan bertanggung jawab ngambil momen nih. Ketika kita tuh nggak tahu rundown apa di acara itu, susunan acaranya gimana, kita ya cuma ngikutin acara aja. Jadi kita kadang lewat dengan momen-momen yang harusnya bisa kita ambil dengan sudut yang lebih baik kayak gitu. Misalkan kamu ada acara adat nih, misalkan adatnya beda sama yang lain, tapi kamu nggak bilang atau nggak ditulis di rundownnya, itu bisa ngebuat kita miss. Kenapa? Karena kan kita tuh ngebaca situasi pakai rundown. Seenggaknya kita punya pegangan. Kita mau motret kayak gimana, kita mau pose kayak gimana, kita harus ngambil berapa menit tuh kita punya pegangan. Tapi kalau kita nggak ada rundown atau rundownnya berantakan, kita pasti juga cuman kayak ngikutin alur aja. Yang rugi siapa? Yang rugi ya nikah. Kenapa ya? Karena yang pertama dia kehilangan momen nih. Padahal dia pengen banget punya momen kayak gini, kayak gitu. Misalkan dia pengen ada momen ketika dia sedang diarak masuk ke dalam pelaminan, mereka ketawa-ketawa berdua, di kiri kanannya ada keluarga, ada saudara, ada Pak De, Bude, pada ketawa-ketawa semua, dan kamu dan pasanganmu berjalan ketawa-ketawa kayak gitu. Kamu pengen kayak gitu, cuman pada kenyataannya ketika pas di hari H kamu nggak mengkoordinasikan itu dengan panitia, pasti panitia juga bakal ngadain momen kayak gitu ya cuman sekenanya mereka, setaunya mereka kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kamu bayar wedding organizer, mereka pasti bakal nentuin acara kamu tuh mau dibuat kayak gimana. Pasti kamu bakal ditanya acara mau dibuat kayak gimana, terus nanti ada acara seremonial apa aja, make up sampai selesai jam berapa, akad jam berapa. Kamu pasti bakal ditanyain hal-hal itu sama wedding organizer, dan mereka bakal ngatur sedemikian rupa agar semua vendor yang ada di situ juga bakal kebagian hak-hak mereka. Kami kan bergerak di foto nih. Misalkan si fotografer ini bakal dapat 15 menit setelah akad, 15 menit sebelum akad, terus nanti bakal ada beauty shoot sebelum akad, kayak gitu tuh bakal diperhatiin sama wedding organizer. Tapi seringnya kalau misalkan itu tuh nggak pakai wedding organizer dan panitianya mohon maaf misalkan di daerah kayak gitu, kadang kita suka dimarahin juga sih sama mereka. Mas bawa foto-fotonya carry wae, pemikir pacarnya sarap lekas kok ya mah foto-foto kalau itu gue di karo tamu nenek kayak gitu. Jadi kan serba salah ya, si mempelai pengen foto-foto, pengen dapat foto yang fresh, beauty shoot setelah make up, tapi kadang ada oknum-oknum yang mungkin
tidak tahu atau tidak diberitahu. Jadi kadang mereka suka motong-motong momen kayak gitu. Terus kalau misalkan ada lagi nih kejadian, misalkan si mempelai dia ngebuat rundown, tapi panitianya nggak tahu rundownnya itu urutannya kayak gimana, caranya apa aja, cuma dibuat ditulis aja, cuma di print kayak gitu. Sedangkan mereka nggak tahu nih, misalkan kayak lempar bunga harus gimana, ada tabur bunga yang di itu apa, yang bridesmaid lempar-lempar kayak gitu susunannya gimana, mereka nggak tahu. Endingnya adalah si mempelai kadang suka minta tolong si fotografer, mas ini tolong diarah, nah gitu kan. Tapi yang harusnya kita fokus buat kejar momen, tapi kita malah jadi fokus ngatur acara. Ya walaupun kita nggak keberatan, tapi sangat disayangkan kalau misalkan momenmu tuh hilang, momen-momen candid, momen seru kamu hilang karena kamu minta tolong fotografer kayak gitu. Sering banget. Kenapa kita share hal kayak gini? Karena kita pengen nikahan kamu tuh maksimal, dari pengambilan fotonya, dari acaranya, susunan acaranya, dari kamunya, dari panitianya, semuanya maksimal. Ya walaupun kita tugasnya cuma motret, mengabadikan momen, tapi kita juga pengen kerja maksimal, semaksimal-maksimalnya kita mengambil kayak gitu. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jika bermanfaat, terima kasih. Sampai ketemu lagi topik selanjutnya. Thank you.